Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description. Dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tidak kurang satu apapun. Ya teman-teman, dalam kesempatan ini saya sedikit akan merespon ditangkapnya saudara Frans Donald, ya, yaitu seorang YouTuber Kristen. Kristen atau apa ya? Karena kalau saya amati, beliau ini lebih ke saksi Yehova ya, kalau tidak salah. Karena kami dulu pernah bersiteru juga, begitu ya. Saya membuat sebuah video dan saya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih, tidak sama, dan dia tidak suka, ya. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih, dan dia katakan saya sesat, begitu ya teman-teman ya. Tapi oke, lupakan saja ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu, ya bisalah masuk ke channel saya. Itu saya pernah mengcounter 2 video dari Frans Donald. Ya teman-teman, bagaimanapun kita turut prihatin ya. Turut prihatin dengan apa yang terjadi di negara Konoha ini. Karena hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah, begitu ya. Dan katanya setiap warga negara kedudukannya sama di depan hukum. Tetapi dalam hukum penistaan agama, saya lihat itu tidak berlaku sama. Sangat tidak sama, ya. Sangat berbeda teman-teman perlakuannya aparat penegak hukum ya dalam hal ini. Nah, kita sudah tahu gitu, ya. Bahkan aparat-aparat penegak hukum, pemerintahan, pemuka agama, MUI, itu sudah setiap hari mungkin menonton konten-konten teman-teman muslim yang menghujat kekristenan, ya, yang menghujat Tuhannya orang Kristen, yang menghujat Alkitabnya orang Kristen, yang menghujat orang Kristen sendiri, menghujat imannya orang Kristen, ya. Itu setiap hari sudah merupakan seperti ini ya, kayak makan obat gitu, pagi, siang, malam, sore ada gitu ya. Nah, kenapa mereka hanya diam gitu ya? Bukankah si
siapa ini? Pengacara itu ya, pengacara Kristen, si Jabat gitu kan. Itu sudah melaporkan ya, mereka-mereka yang suka menista agama Kristen, suka menghujat kekristenan, suka menghujat Tuhannya orang Kristen, Alkitabnya orang Kristen dan sebagainya. Seperti Zuma, Nora, Rifa. Lalu mereka tidak diapa-apain tuh. Enggak dijemput tuh sama polisi. Sampai hari ini tidak ada pergerakan. Mereka tetap aja keluar-keluar di channel mereka. Ya, menghujat kekristenan dengan sedemikian rupa. Ya. Tapi teman-teman, kita tidak seperti mereka tentunya ya. Kalau saya pribadi, iman kekristenan diserang, Tuhan Kristen diserang, Alkitab Kristen diserang. Bagi saya, puji Tuhan. Ya, mengapa puji Tuhan? Karena itulah kesempatan bagi saya untuk mengcounter mereka, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil, teman-teman. Ya. Jadi tidak perlu digeruduk gitu. Tidak perlu. Ya. Cukup di-counter. Ya, dilawan dengan argumen. Gitu kan? Argumentasi dilawan dengan argumentasi. Ya, bukan dilawan dengan geruduk atau tangkap, penjarakan. Ya, itu tanda tak mampu. Ya teman-teman ya, tanda tak mampu. Kalau bagi saya, orang-orang seperti mereka itu memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa akan muncul penghujat-penghujat. Ya. Akan muncul penghujat-penghujat seperti mereka. Lalu kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk merespon, ya, memberikan pertanggungjawaban iman. Ya, seperti ada tertulis, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Siap sedialah setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban imanmu kepada setiap orang yang memintanya dengan sabar dan hormat. Ya. Jadi kita santai aja gitu. Tuhan tidak suruh kalau ada orang menista imanmu, menistaku, tangkaplah dia, bunuhilah dia, penggoilah dia. Ya kan? Gak ada gitu. Lemparilah dengan batu, tidak ada gitu. Tapi apa? Berikanlah pertanggungjawaban imanmu. Begitu. Ya kan? Dan kita disuruh juga untuk menyatakan yang salah, menegur kalau ada yang salah. Dengan cara apa? Berargumentasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Saya selalu menyuarakan untuk teman-teman apologet, ya. Tidak perlu memakai-makai kitab mereka. Tidak perlu merujuk-rujuk ayat dari kitab di luar Alkitab. Karena bagi kita, satu-satunya kitab firman Allah itu adalah Alkitab. Tidak ada lagi firman di luar Alkitab. Ya, Allah itu hanya berfirman dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Di luar itu tidak ada lagi Allah berfirman. Itu iman kita. Iman kita menyatakan demikian. Ya, dan dikatakan barang siapa yang menambahi firman yang ada di dalam kitab ini, maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka seperti yang ada di dalam kitab ini. Dan barang siapa yang mengurangi, ya, apa yang tertulis di dalam kitab ini, maka akan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi Alkitab bagi kita itu sudah cukup sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu lagi ada apa lagi di luar Alkitab yang kita imani. Tidak, teman-teman. Ya, bagi kita only Bible. Ya, standing on the Bible only. Begitu teman-teman ya. Jadi please deh, karena negara ini negara hukum, tetapi tidak menegakkan hukum. Ya, tidak adil dalam penegakan hukum. Jadi kita sebagai umat-umat percaya, apalagi apologet, ya, harus apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya. Jangankan kita membahas agama mereka.
kita menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab pun sudah membuat mereka kejang-kejang, teman-teman. Ya, itu sudah cukup. Karena firman itu seperti pedang bermata dua yang akan menghujam sampai ke ulu hati siapapun yang mendengarnya. Ya, beritakanlah firman ya yang ada di Alkitab, teman-teman. Nah, kalau memang nekat ya mau membalas mereka dengan cara menyerang, ambillah langkah 1000 dari Konoha ini ya. Ikuti jejaknya saudari Sofiatul, ikuti jejaknya saya kalau ingat nama itu saya ketawa lucu soalnya ya, Edis TV dan teman-teman yang lain ya, Bapak Saifuddin Ibrahim dan banyak lagi sebenarnya yang sudah ada di luar negeri, teman-teman. Nah, boleh gitu ya, boleh ambil posisi penyerang gitu ya. Kalau kita yang ada di dalam negeri ya cukup kita ambil posisi gawang, penjaga gawang ya, kiper. Teman-teman, jangan sampai gawang kita jebol. Itu saja yang kita lakukan gitu ya. Semua yang menyerang kita tangkis. Kita tangkis dengan apa? Dengan Alkitab. Dan itu sudah cukup untuk membuat mereka mental, teman-teman ya. Dan tidak akan sanggup menjebol gawang kita. Nah, untuk itu teman-teman mari kita dengarkan apa alasan Edis TV sehingga engkang dia ya ke luar negeri, teman-teman ya, ke Amerika, dan di sana dia bebas ya untuk untuk melakukan apologetika sesuai dengan gayanya sendiri ya. Nah, untuk itu mari saksikan video ini sampai selesai, dan teman-teman yang mau menyaksikan video lengkapnya silakan nanti Anda masuk ke channel Noverina Solihin di YouTube bersama saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha. Teman-teman gini, ketika kita ya melihat orang-orang Islam, para pendebat-pendebat Islam membahas agama kita, ya, mereka bebas mereka. Ya. Si Nora bebas, siapa lagi? Si Ripa bebas, Juma bebas, bahkan Juma bikin podcast sama Ari Untung bahas-bahas bahwanya agama di dalam kitab agama Kristen menubuatkan tentang agama Islam. Tapi ketika kita jawab, teman-teman, siap-siaplah kamu. Siap-siap ormas datang, siap-siap polisi datang. Makanya kita teman-teman, kita perlu yang namanya berapologet dari sini, teman-teman. Adapun berapologet dari sini itu kita teman-teman perlu tempat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian tempat saya berapologet di sini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Mampir ke profil, nanti di profil itu ada link untuk kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Teman-teman bisa support di situ. Ya, mampir ke profil. Silakan teman-teman cek di profil itu. Ada link untuk kolektenya. Klik saja itu link YouTube-nya. Ya, ada Saweria, ada ini nomor HP, semua ada di situ, teman-teman. Ya, cek saja ke profil saya ya. Atau kalau teman-teman bingung, masih nggak tahu juga, aduh apa itu bang, link itu apa sih, ini itu apa, teman-teman bisa support saya langsung di sini. Nih teman-teman ya, untuk kolekte pendirian rumah apologet ada di sini, teman-teman bisa support, ya. Silakan tangkap layarnya, screenshot, cekrek, begitu, supaya nanti kalau siaran sudah berhenti, teman-teman bisa tetap dapat nomornya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Silahkan ya kepada teman-teman muslim. Mari. Yuk, tunjukkan performa terbaik kalian. Ketika kalian bahas agama kami juga nih mau bahas agama kalian. Tapi kalau kami kan tidak fitnah. Kalau kalian fitnah terus. Fitnah kalau kalian itu. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad.
Fitnah, memfitnah katanya di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya kan? Di situ dikatakan dinubuatkan kedatangan Muhammad, fitnah. Ya kan? Adi Hidayat juga bahas Bible, fitnah. Bahkan Departemen Agama Republik Indonesia melakukan fitnah dengan menafsirkan surat An-Nisa ayat 157 ditafsirkan menurut Bible. Oh, ini kerjaan orang Islam. Ketika orang Islam bahas agama orang lain, namanya dakwah. Tapi ketika orang lain bahas agama orang Islam, namanya penistaan agama. Bayangin teman-teman, kalau orang Kristen boleh berapologet juga. Boleh membahas agama orang Islam juga. Bayangin. Pasti orang Islam akan habis. Yang percaya Islam tinggal 2 orang, Abdul Somad sama Adi. Iya, kalau orang Kristen boleh bahas agama Islam seperti orang Islam yang bebas bahas agama Kristen, saya yakin agama Islam punah. Punah, teman-teman. Itulah kenapa harus ada undang-undang penistaan agama. Iya, undang-undang penistaan agama itu salah satu fungsinya adalah supaya agama Islam tidak dibahas agama orang lain. Iya. Coba kalau agama Islam bahas agama orang lain. Kalau agama Islam bahas agama orang lain. Semua mendukung, teman-teman. Mendukung semua. Ya, dikawal, ya, diberikan fasilitas. Contohnya siapa? Contohnya orang ini, nih. Ini contohnya. Seorang ulama asal India. Nih, kalau agama Islam, bahasa agama Kristen, namanya dakwah. Contohnya ini. Dikasih fasilitasnya. Jangan salah Anda. 40.000 orang Muslim diundang di Stadion Patriot Bekasi. Untuk membahas apa? Membahas agama Kristen. Gimana? Agama Kristen yang dibahas. Bahkan dia men-challenge itu. Men-challenge. I challenge every. Ada ini. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Ditantang sama dia. Dari Stadion Patriot Bekasi itu di Indonesia. Coba kalau ada pendeta. Saya tantang seluruh orang Islam. Wah, selesai. Langsung Anda meninggal. Itu teman-teman. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan. Begitu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Mau berapa saya tunjukkan kepada kalian ketika orang Islam bahas agama Kristen? Nih, mau saya tunjukkan, mau saya tampilkan. Nih, contoh misalnya lagi nih. Nih, biar saya tunjukkan kepada kalian. Ini kan banyak juga orang-orang awam nih yang baru-baru datang nih. Nih, ini contoh ketika Zakir Naik ya diundang. Yang undang siapa? Nggak main-main. Wapres langsung, wakil presiden, saudara-saudara, wakil presiden. Alat negara, ya teman-teman ya. Ya, kepala pemerintahan, wakilnya mengundang seorang penceramah Islam datang ke negeri kita. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden sekarang mengundang Christian Prince ya di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tantang semua apa yang terjadi. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa Edis TV? Kenapa kamu mengadakan acara seperti ini? Supaya saya bersuara, menyuarakan keadilan. Seandainya umat Islam dibebaskan
Karena umat Islam dibebaskan membahas agama orang lain, kenapa kami orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Kenapa dibilang penistaan agama? Lantas bagaimana dengan ulama Anda yang membahas Bible, mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil Yohanes. Saya akan menunjukkan di dalam Injil bahwa Yesus tidak disalib. Di Indonesia kejadiannya. Kalian mana tahu yang kejang-kejang mana tahu orang kerja kalian nonton ngadu ayam kok. Kalian taunya marah-marah aja, taunya kalian menyalah-nyalahkan saya. Ini acara apa kayak begini bang, kok memecah persatuan? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi. Saya ini sebagai seorang Kristen yang peduli dengan iman saya, yang peduli dengan saudara-saudara saya. Disesatkan oleh orang-orang seperti Jakar Turun ini. Saya tanggapi, Pak Zakir Naik. Yesus kami tidak menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena apa? Kelakuannya Muhammad itu. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad nyuruh manusia minum air kencing. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Yesus kami, menubuatkan orang kayak Muhammad? Ketika saya bilang gitu, kenapa kalian marah? Kan yang saya bilang betul semua. Apa salah? Coba tunjukin di mana yang salah saya bilang itu. Bahwa Muhammad seperti yang saya katakan itu. Kena sihir. Menikahi anak di bawah umur. Di mana? Di mana fitnahnya saya coba? Ketika saya bilang gitu, kalian jangan marah. Karena yang saya bilang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian fitnah Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi. Membenarkan nanti datang Nabi yang meneruskan ajaran saya. Meneruskan dari mana? Gitu loh. Saya hanya berpesan begitu. Supaya apa? Pihak-pihak terkait, ya, Kapolri, ya kan? Ketua DPR. Supaya apa? Supaya mengambil tindakan. Gimana kalau kita membuat kesepakatan, mufakat kita semua, sepakat. Untuk yang Islam jangan bahas agama Kristen. Supaya orang Kristen tidak merespon. Karena kalau orang Kristen ngerespon, kalian kebakaran jengkol. Gitu loh. Ketika orang Kristen menanggapi, kalian panas, kesurupan, kesetanan. Bukankah kita punya hak yang sama di mata hukum? Gimana sih kalian ini? Saya menyuarakan loh, saya suarakan keadilan. Ayo kita hidup tentram, kita hidup damai, urus agama masing-masing. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Nanti kau dibahas agamamu, kau kejang. Ayo, coba nih. Bagaimana nih? Nih, saya tunjukkan siapa-siapa nih. Misalnya nih, saya tunjukkan lagi orang-orangnya nih. Nih, misalnya nih. Dondi sama Irina Handono. Coba tuh. Bebas mereka. Bikin podcast mereka. Membahas agama Kristen. Bahaslah Paulus. Katanya Paulus mengarang-arang kekristenan. Paulus membikin Yesus jadi Tuhan katanya. Enggak apa-apa mereka bilang gitu. Tapi gimana kalau saya balik? Gimana? Saya balik. Tapi kalian jangan marah. Ketika kalian bikin podcast tentang agama Kristen, saya tanggapin. Ditanggapin ngamuk. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Saya kasih contoh-contohnya banyak contoh-contohnya nih. Misalnya ini, bagaimana orang Islam kalau bikin kajian nih. Ini ada bannernya nih. Kelihatan kan bannernya ditancepin ke tanah tuh. Lihat tuh. Ini di pinggir jalan dipasang. Benarkah Bible dipalsukan? Ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, benarkah Quran dipalsukan? Kalau tulisannya benarkah Bible dipalsukan,
Polisi nggak ada, hilang, polisi hilang. Satpol PP juga nggak kelihatan. Ulama, ya kan? Ormas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anggota DPR apa nggak kelihatan. Karena apa? Karena itu namanya dakwah. Wah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Tapi coba kalian bikin. Benarkah Quran dipalsukan? Waduh. Langsung datang Kapolda, Kapolres, Satpol PP, Ormas kagak. Langsung dibilang, ini banner memecah mengoyak persatuan. Nah, itu. Langsung itu. Orang ini tidak layak masang seperti ini. Masa dibilang benarkah Quran dipalsukan? Maksudnya apa? Apa maksudnya mengatakan demikian? Ini Anda ini mengoyak persatuan. Tuh, kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Gitu. Ini kan udah terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini berulang-ulang terus kejadiannya. Halal darahmu. Ayo, silakan yuk. Naik. Saya itu cuma pengen apa loh? Ayo kita hidup tentram dan damai, ya kan? Mari urus agama masing-masing. Tapi kalau memang mau bahas agama, mau diskusi agama, ayo. Saya turuti juga. Tapi ketika nanti saya buka-buka fakta tentang Muhammad, kamu jangan kejang-kejang. Jangan marah-marah. Ya.